Terima kasih untuk Miwangkai. Terima kasih. Sebelum balik ke Amaola, ini ada tuan to yang sementara lockdown pulau Filipina nih, ayah nenggaku sini. Metramo. Ayah betul kalau ayah Filipina raga kaya, nih padre nih. Tuan kopo atau mau ranam ki, ama tuan. Malam. Mau kira lagi, ama tuan. Oke, terima kasih Kak Anton. Selamat malam KB Ama, KB Kakak, KB Arik dan Inak Binet yang Praya Lewotobo. Kami di lockdown sampai bulan Mei dan kemungkinan sampai bulan September. Sebenarnya Dori artinya diskusi baik di grup dan beberapa kali diskusi lewat media nih. Pertama bahwa gue melihat perang tanding yang pertanyaan dari Kak Mat terakhir bahwa apakah kita boleh miaket, ini juga menjadi sesuatu pertanyaan yang menggelitik karena bagi gue ya di satu sisi bahwa sebagai anak Adonara miaket, tetapi di sisi lain bagi gue juga ya untuk aku tidak miat, karena kalau memang betul perang tanding ini bukan sebuah bentuk atau ekspresi budaya Adonara, maka kemudian mengapa harus ada tarian perang? Nah, artinya gue sebagai anak gue melihat bahwa tarian perang itu juga lahir dari sebuah peristiwa yang terjadi pada masa lalu, maka kemudian tarian perang itu muncul dan juga adanya soleoha dan lain sebagainya dalam rangka menunjukkan bahwa kami ini Adonara yang seperti ini. Lalu yang kedua, diskusi juga sudah sangat panjang. Untuk secara pribadi gue setuju bahwa oke, lembaga adat dalam rangka membangun Adonara dan menciptakan perdamaian, maka lembaga adat juga memang itu didorong untuk dibuat. Sehingga pertanyaan gue itu kapan? Karena titik orang Adonara ini minta maaf, kadang juga mental kita ini hanya mau diskusi, tetapi kemudian eksekusi tak. Maka gue kemarin ya tidak usah bahwa kita sudah diskusi sangat panjang, sekarang kita pikirkan ke depan adalah kapan itu. Bahwa draft poin-poin lembaga adat yang sudah mulai dibicarakan, dari sisi hukum positif mungkin KBKK, KB Amak, Mio yang mengerti soal hukum pemerintah dan juga seperti Kak Dr. Kopong yang mengerti dari sisi hukum juga, mungkin mulai merencanakan untuk membuat draft itu dan memikirkan kapan itu disosialisasi. Karena aku pun yang kita bicarakan di sini, akhirnya kemudian menjadi mentah ketika pandangan poin-poin penting dari masyarakat setempat itu tidak kita tampung. Maka bagi gue mau mari bahwa sekarang kita mulai bergerak tidak hanya pada tahap diskusi sekarang ini, tetapi mulai juga berpikir setelah diskusi ini kira-kira apa yang kita buat selanjutnya, walaupun dalam kondisi masih PSBB karena COVID 2019, tetapi minimal kita mulai berpikir untuk merancang sebuah kegiatan setelah COVID 2019, aku yang kita buat dan kita dorong sehingga menjadi lebih efektif. Dan dalam rangka itu, sosialisasi melihat paling efektif adalah mulai dari anak muda. Mulai dari tingkat mahasiswa, misalnya di Kupang, seluruh mahasiswa, seluruh Adonara, kita bisa kumpulkan dan juga mulai mendengarkan pandangan dan pendapat mereka. Karena mereka adalah kaum yang paling rentan terhadap provokasi. Dan provokasi hari ini, dan di samping mereka menjadi kaum yang paling rentan terhadap provokasi, tetapi kaum yang masih bisa diandalkan untuk memutus mata rantai perang tanding di Adonara yang selalu mempersoalkan tanah. Dan belajar dari pengalaman gue yang selama di Kalimantan, bagaimana dengan orang Dayak, bahwa orang Dayak mungkin tidak dengar bahwa mereka juga hampir mirip dengan Adonara, bahwa sebelum membuat lembaga adat ini juga, mereka memang juga mengkaji kodakirin yang tidak berhubungan dengan perang, tetapi kodakirin
yang diwariskan oleh nenek moyang Raim sejak turun-temurun, dan koda kiring itu yang menjadi pemersatu. Misalnya, Tite se adonara me ona to kiringnya. Saya kira itu juga yang terus Tite hidupkan mulai dari tingkat SD sampai tingkat SMA. Kenyataan bahwa Tite si adonara, yang pernah gue singgung si grup, Tite ini lebih toi tentang Borobudur daripada toi tentang lango bela, lango adat, silawatana lodo. Karena anak kalian tidak pernah diajarkan sejak SD. Padahal guru yang mengajar soal Borobudur kemungkinan belum pernah naik Borobudur. Tite belajar soal kris, tetapi anak-anak SD, mulai SD, SMP, rakyat tidak pernah diajarkan soal Knube dan Gala dan mengapa lango bela ini harus Knube dan Gala dan lain sebagainya serta Dopti. Dan kemungkinan soal Senae, Nowin dan lain sebagainya. Karena di balik Senae dan Nowin ada nilai persatuan yang kemudian dirajut di sana, tetapi kan Tite tidak pernah mengangkat itu dalam muatan lokal yang Tite mari soal kearifan lokal nakune. Kearifan lokal bagi gue sekarang misalnya, oke bahwa tuang, guru, amat orang tua tetap mari, tetapi tahap internalisasi awal ini juga mulai dari lembaga pendidikan di wilayah Adonara. Karena bagaimanapun ditulis sekarang muatan lokal, tetapi muatan lokal juga guru-guru hanya mengajarkan bagaimana Rahedung, bagaimana Raraan Enene, bagaimana Raraan Soleh, atau bagaimana Ragrihan Knube dan Gala. Tetapi soal internalisasi ungkapan-ungkapan kiring onato kiringan ataupun koda-koda melansenar ini hampir tidak pernah ada dalam satu buku pelajaran yang ada di Adonara, dan itu harus diakui. Maka mengapa anak muda cepat terprovokasi? Karena mereka tidak punya pegangan bahwa oke, go Adonara, tetapi yang ada di dalam pikiran mereka, go Adonara berarti memang gue atau di pemberani. Walaupun pemberani kalau ayat dipelatih, begitu loh. Sehingga gue lebih senang mengusulkan bahwa tahap pertama kalau memang kita sepakat, oke, lembaga adat sudah. Lembaga adat didorong untuk mulai memikirkan draft. Dan draft itu mulai kemudian kita pikirkan kapan dan siapa yang memulai sosialisasi. Dan yang kedua, mulai tarian-tarian dan sanggar-sanggar budaya di Adonara itu mulai digalakkan, dan kalau bisa dibuat dalam satu bentuk buku, kearifan-kearifan lokal yang mempersatukan, dan itu menjadi gerakan bersama di seluruh wilayah Adonara untuk diajarkan. Mau tidak mau bukan sebagai mata pelajaran sampingan yang disebut muatan lokal, tetapi bagian dari mata pelajaran sejarah itu sendiri yang membahas tentang sejarah Adonara. Bahkan Sam Helonggoe, KBKK, KB Amak, Inak Binek Hangkai, gue juga tidak terlalu mengerti soal kerajaan Adonara. Tetapi mungkin kita Hangkai juga lebih tahu tentang kerajaan Sriwijaya dan lain sebagainya. Karena pengalaman menunjukkan kita tidak pernah diajarkan soal kerajaan Adonara itu sendiri. Padahal kerajaan Adonara itu ada dan eksis. Gitu. Sehingga gue kedemari mana, sehingga gue entelogan ini bahwa oke, lembaga adat tidak Hangkai pasti sepakat, dan kapan heku yang gerian draft dan kapan kita gerak untuk mulai sosialisasi bergandeng bersama tuh ada KM mahasiswa antase UPA, antase Larantuka ataupun Jogja untuk gerian paket balik lewo dan mulai melakukan ini. Lalu yang kedua bahwa kita coba mengumpulkan kearifan-kearifan lokal terkait ungkapan, terkait temutu, terkait koda, dan bagaimana itu kita masuk ke dalam sebuah buku yang menjadi buku pelajaran muatan lokal untuk Ari Kree dalam rangka memutus mata rantai, entah itu kebencian, provokasi, dan juga kita bisa rui bahwa ketika ada persoalan, maka ini yang kita harus munculkan sebagai orang Adonara. Ini saja, terima kasih untuk Amak, Kakak Ari, Inak Binek Hangkai yang melaksanakan Amu Prelewat Tanah Tobo, dan terima kasih untuk Kak Doni dan Amarudi sebagai host. Terima kasih banyak. Oke, selamat. Baik, terima kasih Ama Tuang. Oke, Kak. Jadi Ama Tuang pertegas lagi usulan aneh ini kami di mengaku salah cari alasan deh. Susah nih menaku kita diskusi uli kan ya Ama Tuang soal draft nih. Ini di lautai soron si pemerintah daerahnya itu soro be usul yang atur isi perbubnya atau Tite sudah bawa dengan draftnya.
Sebetulnya poin kita juga sudah banyak. Go ya disiap no PowerPoint di no anan aku nirma diskusi ini ake taan lodoki barangkali. Yang penting peringatan buat kita bahwa bisa saja juga tapi draft nih rata ini Pemda Mia Amarudi tim sekupan RT Pranai di Melah. Baik, Tite masih lanjut lagi. Sebelum ini ama olah naro tapang kiri asik ya daripada semua odo nanti repotnya ama olah. Ini koda kiri yang tentang lebo tanah. Lebo tanah memang cukup payah. Lebo bahkan lebo tanah. Jadi kita tentang hanya khusus mungkin Adonara ataupun Solor Lembata Larantuka. Kita ini inatau laki ean sama teluntuk ya napesa. Natika weka nawut bage kakak papa anilola. Jadi kita ini atas kakak hari nanundine. Jadi ada tite Adonara, ada peti Solor Lembata, Larantuka kan ada tite ini karena ini inato laki sama teluntuk anak pesa. Dan tite boleh urus ta marimela sare dame kakam pulo hari lema. Nah, aku rasa memang agak berat, tetapi boleh dilaksanakan. Sebab sejarah Vianolo tanah tawa ekan gere buta mete wala marakan, rai kakak hari ruakan juga ada sudah perang pakai gubegala. Seperti ile di tawa, boka juga dei. Jadi dekan tekak nabut bage juga rai pakai gubegala. Jadi tite perbaik atau rekan orang tua bangka dore lobo tanah wakai ramai koda pulo kiri lema. Kita onda to kiri ea, mungkin ditantu ganitang ea. Jadi koda pulo kiri lema ni tite juga harus seket penude, pakai ditantoi, tutup juga tanda mura. Kan tanah tawa buang koda pulo, ekan gere nalolong kiri lema. Sehingga jadi koda pulo kiri lema. Yang koda pulau pinai kuasa dari lebo tanah suku Ekang Malango. Yang kiri lema adalah tite tadi kemorin pitana loe rong peneke. Nah, sehingga tite tabe mata gewete juga atau nalanekin juga ramari koda pulau kiri lema ketangkai sehingga nggak mata ya lolak tu beren ladak badana. Jadi ama kakak yang tite hanempakan tutu mari, kita tutu kalau taruh murah ke amarin taruh heri kak panatang klok nggawe tampelelete seperti kakak hari ramerintarian perang aku angkan kan dari kakak amat atau tiba ringira rokae serasoro rokae hanya kembali yang terpentingnya dari suku ke suku harus tahu diri bermaksud bahwa suku nani tugas nani suku nani tugas nani. Karena masa nolong, heku atabo me anak, heku atabo berani, naik dapat wilayah bu ayah. Ya tidak dengar tenai. Pada masa yang zaman nolong, rai hanya uji kemahiran ilmu, kebeme, tuangkan ni. Jadi heku ata yang bu kebal, naik bu kuat. Pada masa itu. Jadi migrasi pano eke perik nowato, ralolongko kabura beto, sehingga raro garak plate. Tapi kalau tite perbaik mulai dari Adonara, Solor Lembata, Larantuka. Seperti kami tutu koda pakai kiri, kami malolonggo kabura beto tanam pakai koda pulau kiri lema juga kalau antar Adonara no Larantuka atau ini kan kambari bruing kole megumatan teti kakang keda labalka. Itu atau bruing kole megumatan nolo diga nolo dinenu. Jadi rahasianya peraikan inatolak ea untuk miana pesa. Jadi kakak ngari nyata pidagani tapi tite perbaik hanya khusus Adonara. Bagaimana rani total ea kabe bekantekan nabot bage. Jadi tite yang pen toko-toko adat atau toinong koda kiri dan pihak-pihak amak mio yang moinong koda kiri atau sebagaimana tite bersatu tetapi meinawa. Tentang meinawa netumbu bokoye. Jadi kalau go amak via nolo meinong go kakae. Jadi rapak ada kita meigenonat. Juga kita boleh teteta. Jadi kita sare dame tak melak sare berarai tahu tugas dari suku ke suku go ikuak meineng ataupun go ini tugas sebagai aku akhir rampas kekuasaan siapa-siapa. Dan belum penggunaan alatnya juga peraturannya juga
terbatas yang seperti lebo tanah Seragenarokai, berarti ongok tetiraula nenek belum dari tanah ikan juga atau tiwang iringgirarokai bahwa kuasa lebo tanah naik kodagai tutu maringan nempakan juga sampai sini. Dan ribu ratu hari anak juga naik kuasa sampai sini. Dan tugas renero gukai. Jadi kalau kita bangga mengerti sama juga kita tentang sejarah mulai dari tanah tawang buang koda pulau dan ikan gere jadi lolong kiri lema. Koda pulau kiri lema. Sehingga ramelia muko meawada sehingga ramari mere unga puna kak meimara teka todo gangala lo dobi kepuro noro bau. Amete elo uli. Kan waktu tunjuk keberanian untuk menjadi pemenang menghak kuasa-kuasa tanah. Nah, maka tite masih karena mei nawano ke no mei go kakuan tu kalaga lolongkai sehingga anak renggere ini mungkin juga tepeta mapuno ketala. Tapi karena mei no pegenonet sehingga tite boleh puno. Nah, karena tite rampas kekuasa yang naeng halak nemari naeng seperti semua itu. Jadi tite perbaik dalam lebo tanah nubanara suku eka umbalango, tetapi ingatlah tite solor lembata laran tukang adonara tite inato laki yang hena anak semenai kerame manuk tu telunu kuna pesan ketika ada kan apa bagai kakak papa hari lola. Nah, jadi kapan tidak tak selesai susah. Jadi coba di frame-nya dikejar aman. Amaola. Oi. Ketuna jadi melaksanarin tite dengar okai pesan helu juga sudah tertangkap dari tite kata pertajam masih ge. Tite. Nih kesempatan berikutnya ama ketua si Papua itu atau Nero kiri si ge ama ketua dari silakan aman ama tua. Baik, selamat malam. Kakak Anton. Selamat malam. Ama tua. Oi. Mo. Go. Naran ini kan tahu naran ini ke laut Cina dai ganti pak sampai pironi ke mungkin mau laut Cina pak ayam hitam tuh betul bone. Ini Cina hitam. Ama Klias, Ama selamat malam. Selamat malam. Ama Simon selamat malam. Prof John selamat malam dan Kakak Ola selamat malam di Tewangka. Gue dari diskusi ini gue senang lagi gue karena kita ulang bahwa selama diskusi yang terbangun ada suatu kemungkinan untuk membuka peluang dalam membangun komunikasi yang lebih baik untuk menyelesaikan semua persoalan yang ada di Adonara. Jadi hanya mau menyatakan begini, gue take aru ini kora irian alap nih gak masalah adat teraim pun berbelit, tetapi diselesaikan dengan hukum adat itu berarti persoalannya bisa terselesaikan. Karena bagi orang Papua itu hukum positif itu belum menyentuh betul. Menyentuh dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi mereka menggunakan hukum adat. Misalnya sertifikat tanah itu orang Papua mereka anggap itu belum resmi kalau belum ada pelepasan tanah adat. Jadi hak ulayat adat itulah yang digunakan sebagai rujukan untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalannya itu. Maka dari diskusi-diskusi yang disampaikan tadi, saya akhirnya optimis bahwa hukum adat yang akan terbangun di Adonara itu akan menyelesaikan banyak persoalan. Nah, sekarang kembali ke Tuang Kopo Marin aku nih. Sekarang Kakang Kopo Medan yang mengerti Kakang Profesor John. Paham Kak? Nih tite bisa ini draft aku yang tite bisa taruh supaya akan termarin tingkat hanya Marin saja. Tetapi tite hama-hama toh Kakak Ari Tuhan Kak supaya bisa selesaikan ini, lalu kita turun sosialisasikan entah dengan lembaga pemerintah, lembaga keagamaan, lembaga adat, dan lain sebagainya untuk bisa membangun ini. Yang penting kajian hukumnya jelas. Jadi ini tugas Kakang Kopo Medan Rawangkar untuk bisa ini, Profesor John Rawa ini, naga Kakang Peter Silsindat Nakune. Jadi ini yang harapan kami yang dari Kemsiatan Lebuka sehingga balik pun atau mari memang Adonara ambil ni mau ke belu bagi ini juga bisa kita bisa eliminir. Mungkin hanya ini saja Kakak Anton.
bisa diserahkan untuk saya mengikuti prosesnya dulu. Ya, terima kasih Ahmad Tua. Temutuk kelamunan dari Papua. Temutuk kelamunan dari Papua. Nanti titenai Dr. Kopo Medan ge, Dr. Kopo Medan ge. Ya, baik. Terima kasih Ama Anton Doni selaku moderator dan juga Rudi Tokan selaku host yang menyediakan ruangan diskusi ini. Kak Ama Kuhangka yang Mbak Tonga Blolo, terutama narasumber Pat Kanapune, Ama ke Alias Tupe, Ama ke Simon Mudamakin, Ama ke Ola ini atau Ola Gaton. Dan kakak Kuhangka yang tidak bisa sebutkan satu persatu, terutama juga tuan-tuan Wangka yang dari luar yang juga memberikan kontribusi yang cukup besar dalam diskusi ini. Pertama-tama minta maaf kami selaku penyedia forum ini, anggap saja kami sebagai penjaga gerbang Kapolri yang tidak pakai untuk Tomo Pafudni. Gue menyampaikan terima kasih banyak atas segala hal yang sudah disampaikan tadi. Gue kira mari wang anakune paut pak karena gue mana kiri wang anakune bisa kalau te pupuro pasti akan menghasilkan suatu pikiran yang utuh yang bisa kita sumbangkan pada tanah. Soal keraguan tentang apakah lembaga adat ini mampu untuk menyelesaikan persoalan lewat tanah, terutama terkait dengan konflik-konflik yang pada akhirnya menimbulkan korban jiwa, korban harta benda, dan lain sebagainya. Memang tetap ada keraguan-keraguan seperti itu. Tetapi saya sependapat dengan Pak John Tubayalan tadi, bahwa kehadiran lembaga adat, kita berusaha untuk mengoptimalkan kehadiran lembaga adat ini saya kira satu langkah yang baik. Memang apa yang disampaikan oleh Pak Ma tadi bahwa secara substansial, secara material lembaga adat ini sudah ada dan eksistensinya tidak perlu diragukan lagi. Nah, hukum adat memang sudah menyatakan seperti itu secara material, tetapi di tengah perkembangan negara, perkembangan pemerintahan yang sudah sangat modern ini, yang terkadang juga peran-peran lembaga adat ini semakin tergerus dan semakin terabaikan, maka saya kira syarat formal untuk eksistensi sebuah lembaga itu juga saya kira penting. Oleh karena itu pembuatan peraturan bupati dan juga sampai ke peraturan desa, saya kira ini untuk melegitimasi secara formal kehadiran lembaga adat itu. Itu saya kira poin yang pertama. Lalu yang kedua, kalau memang kita mengandalkan lembaga adat ini untuk bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang ada, termasuk juga konflik-konflik tanah yang sekarang menjadi momok bagi kita semua karena pada akhirnya juga berperang dan seterusnya, maka pertanyaan saya yang barangkali perlu direspon lebih lanjut oleh narasumber Pat kayaknya, terutama tokoh adat Teluk Anakune, apakah apakah ada mekanisme hukum adat yang bisa mengukuhkan putusan-putusan lembaga adat Nakune? Jadi misalnya ketika mereka menangani persoalan, apakah hanya sekedar ate-ara atau hanya sekedar melakukan gencatan senjata supaya agen AWK? Tetapi barangkali peran lembaga adat itu harus lebih jauh dari itu. Bahwa apa yang diputuskan, apa yang disepakati itu harus secara
mekanisme hukum adat harus dikukuhkan. Katakanlah melalui ritual adat Lolo, sehingga dengan itu mengikat mereka, para pihak, untuk menghormati apa yang diputuskan, apa yang disepakati melalui lembaga adat tadi. Atau juga mungkin mekanisme-mekanisme hukum adat yang lain, titik perannya kan tata caranya agak berbeda-beda. Oleh karena itu mungkin bisa direspon, bisa disampaikan, sehingga apa yang dilakukan, apa yang dibuat oleh lembaga adat itu betul-betul memiliki kekuatan mengikat, begitu. Lalu yang berikut terkait dengan langkah-langkah lanjutan, apakah tidak hanya terdiskusi dari jilid 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, tetapi tidak ada output yang kita hasilkan. Saya kira output yang nanti akan kita hasilkan dari diskusi ini ya tentunya kita mendorong pembentukan perbub dan juga perpres di semua desa. Tadi sore sebelum kita melangsungkan diskusi ini, kebetulan saya dengan Pak Rudi Tokan selaku host pada malam hari ini sempat berkomunikasi dengan Bapak Bupati. Dan Bapak Bupati merespon baik apa yang kita lakukan ini. Saya bilang yang kami lakukan ini memang masih sebatas adonara. Tetapi jika berkenan, Bapak Bupati juga bisa merespon apa yang kami lakukan ini sehingga apa yang dibuat nanti oleh Pemda itu merupakan sebuah keputusan untuk seluruh kabupaten. Begitu, bukan hanya adonara. Jadi mudah-mudahan kita sebagai penggagas ini bisa menghasilkan sesuatu yang berarti. Ya di beban kami termasuk John Tubahelan, Pak William, Pak Mat Hakim, Pak Saiman. Pak Saiman sebetulnya menjadi corong kita untuk bisa menyusun ini, tapi kelihatan dia masih agak ragu-ragu. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan malam ini semakin terfokus supaya bisa menghasilkan sesuatu. Tapi saya kira apa yang kita lakukan malam ini sangat-sangat baik dan saya bersyukur bahwa 3 narasumber dari Lewotana bisa tampil dengan baik berkat bantuan berbagai pihak dan saya kira malam hari ini tidak ada pengaruh sinyal karena mungkin karena saya yakin bahwa Lewotana tetap berada di pihak kita dalam diskusi malam ini, sehingga Kina Pralohau juga didengar dengan jelas. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Anton Doni selaku moderator. Baik, terima kasih sama Dr. Kopong Medan. Si forum ini mio jago-jago hukum atau mobone. Jadi kalau draft mio sarjana hukum, dokter hukum geria nanti kami insinyur pertanian yang geria. Ini piani ada dari Amayami Dosinaen, no ama Agus Beda. Neti hekunolong ni Amayami. Amayami mo. Oke. Malam baik, wahai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi diskusi Nirema ini sudah makin mengkerucut ya. Tapi gue sangat ini bahwa yang mari nuknaen narasumber mari seperti itu sudah. Jadi generasi di bawah usia di bawah goe mungkin banyak adik-adik yang hampir tidak tahu soal itu. Jadi penguatan lembaga yang ada ini yang harus dilakukan. Terus pemerintah memfasilitasi. Nah, kalau titik gatu umur ini, gue rasa agak susah karena
akan berbenturan dengan berbagai pihak di Lewo Wangkai. Terus Umu yang gue memari sebagai ya usia muda lah yang ada di Lewo Tanah. Kalau Tite Hula selama ini pergeseran nilai itu yang lebih besar. Pergeseran nilai. Terus pengakuan orang-orang terhadap elemen-elemen adatnya juga mulai berkurang. Ini yang harus kita perhatikan, kita gencot di situ biar lembaga adat ini bisa berfungsi seperti yang kita harapkan. Mungkin asik enak. Terima kasih, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ama Yami mau marin di helu tuang kopong, non tuang boleh ingatkan aku nih, Mai. Ini butuh juga sosialisasi untuk borak murina kada ini juga banyak lah. Karena pergeseran nilai sesuatu yang faktual terjadi dan tidak bisa kita hindari. Jadi tak lembaga atau DI baru atau aku yala juga terutama murid-murid ini kan repot. Baik, yang berikut ini ya Pak Don Arakian cuma menitip beberapa pertanyaan saja, tetapi mungkin peserta diskusi ikan respon ke. Ama Ansel mau kirim, Ama Ansel. Silakan. Terima kasih Kak Anton. Kak ama ko hangka Kak Arif hangka yang ngumbato ngabulol. Gua hanya kerletak tuh. Kemarin ditaruh butuh kakak. Jadi sekarang ditaruh. Akan termain dulu. Nah saja. Terima kasih. Terima kasih ama Ansel mana ti Dr. Kopo Medan AM Pak Pelate mi no Rudi Ruak. Nah, Pak Ansel naik karun tetapi sangat jelas di situ. Nah baru ikan kalau tak nanti mungkin Dok ama Prof titik pertajam tuh nih. Titik pertajam tuh ini Pak Bupati di Honi gak kan nih? Ya. Ini berarti titik terdelet taro nak keluarkan perbub atau titik miose haruro Pramai langsung metino draft nae titik hama magria de Neiro atau bagaimana nih mekanisme nae atau sama Prof maring? Kalau mekanisme ini kan begini, kewenangan formalnya kan ada di Pemda Pak Bupati. Bisa Bupati buka wawaka lalu titik siapkan rancangan itu boleh saja. Kalau kita langsung siapkan rancangan, itu kan rasanya Hello kita melangkahi atau mengambil wewenang rakyat. Sehingga cukup kalau rakyat memang sibuk dengan urusan-urusan yang lain, ya cukup buka wabah. Sekarang kita mau siap rancangan perbub, Amamio, anak Lewotana, tolong bantu. Pikir nepe sulit hala, karena materi isinya tidak terlalu. Karena perbub ini sifatnya sebagai pedoman, maka pasalnya juga paling mungkin 12-13. Itu belasan pasal itu sudah cukup. Jadi kami biasa tolak peraturan-peraturan seperti ini yang fungsinya hanya sebagai pedoman. Itu tidak perlu banyak macam studi lapangan, naskah akademis segala macam itu tidak perlu karena semua merujuk pada aturan yang lebih tinggi begitu. Dan secara fakta juga banyak dukungan dari tokoh-tokoh adat tadi bahwa lembaga adat itu ada, maka kita memulai membuat rancangan itu saya pikir tidak terlalu ini. Ya, jadi kita hanya harapkan komunikasi dengan Bupati supaya rakyat yang memulai atau rakyat cukup buka wabah titik yang siapkan ajukan ke rakyat baru selanjutnya kita bangun diskusi. Begitu Aman. Anton.
Terima kasih. Nanti supaya tite penajaman tuh Dokter Kopo Medan ki baru ama Saiman itu yang musim COVID nih bahaki baru harubakit atau nenggaku pet tuang kopo hina bawa holan agak nih atau tite Peter otar penahana sih. Kami gue bisa dalam waktu dekat ini gue bisa siapkan materinya untuk kami diskusi langsung ya ini ya Labat. Jadi Karel sudah merencanakan paling lama hari Sabtu Minggu ini kami sudah bisa diskusi kira-kira materi muatan isi daripada perbub itu apa saja gue konsepkan baru kami diskusi bersama. Soal bentuk formal itu saya pikir tidak susah, paling kan konsiderasi menimbang, mengingat pasal demi pasal sampai di bagian penutup itu materinya tidak terlalu sulit. Tetapi lebih banyak pikiran itu lebih bagus. Jadi mungkin gue siapkan konsep, mungkin Sabtu Minggu kami diskusi ya baru kami sebarkan ke Mio Hangkai untuk berikan masukan. Tetapi ini hanya rancangan kita tidak boleh sodorkan ke Pemda karena bisa membuat ketersinggungan rakyat, lalu masalah rencana tidak ini malah jadi macet total begitu. Jadi bangun komunikasi yang baik, berikan ruang, baru kita siapkan materinya, rancangan perbuknya. Tapi kalau rakyat yang siapkan, silakan saja kita beri masukan saja. Terima kasih. Baik, Dokter Kopo Medan Nantoiro, Pak Uli jadi ama Saiman atau mau holoki. Nanti Bupati buka bangkai Pak Uli mau tugas semua Pak nih. Oke. Baik, terima kasih. Kirim momennya ama alias Pak Simon Mudamakin, Ahmad Ola, Prof. John, Pak Bilemetan, dan Tite Bahangkai. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait dengan, gue bicara sedikit agak teknis ya, terkait dengan pembentukan produk hukum daerah. Karena gue juga pernah dipercayakan oleh Pemda untuk mengkreatif semua produk hukum daerah. Dari Perda sampai dengan peraturan bupati, keputusan bupati, dan lain sebagainya. Surat edaran, instruksi, segala macam. Di prosedur pembentukan produk hukum ini, yang sekarang kita mau bentuk ini adalah peraturan bupati. Nah ini harus dikreatif dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Yang mengatur tentang urusan di Desa Lolok. Jadi kalau forum ini berkenan, bau ke bisa harum kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk kemarin terkait dengan kita punya pertemuan yang sudah hampir mengerucut nih. Bahwa ini adalah pekerjaannya dia. Oke. Pemerintah. Sepakat. Dikasih itu. Karena kita dimatang juga melaksanakan pekerjaan itu. Jadi bagian hukum akan dia akan melihat substansinya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku atau tidak. Ternyata bahwa sekarang yang mau kita lakukan adalah pelaksanaan daripada Permen PMDN 18/2018. Sehingga kalau toh memang kenapa selama ini hawasan Pak Uli, barangkali Bapak bisa mendapatkan masukan dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, baru gue post di grup. Sehingga barangkali anggap saja bahwa gue sekarang itu menjadi utusan dari grup ini untuk bertemu dengan pihak pemerintah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat desa. Karena ini adalah tugasnya dia. Lalu setelah itu, sudah masuk ke bagian hukum, lalu sudah jadi, dan jadi peraturan bupati, lalu tugas daripada bagian hukum adalah turun memfasilitasi pembentukan peraturan desa di semua desa. Kita akan turun membentuk peraturan desa di semua desa, yang didahului dulu dengan sosialisasi peraturan Bupati Nakune. Sehingga aku yang tadi disampaikan oleh senior gue yang Pak John Tubahelan, itu coba nanti kita padukan rancangan yang kita siapkan dari grup lewat Pak John dan Pak Kopemedan dan teman-teman lain, bersama dengan dari pihak pemerintah punya. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa itu seperti apa mereka punya rancangannya, baru coba kita padukan di grup ini. Mungkin dari setelah itu, baru ya juga tidak harus menunggu PSBB ini, karena pesawat ke Kupang Larang Tugas juga harus dipanan Melaka Nihai. Sehingga mungkin satu dua utusan dari Kupang, untuk kita bisa bertemu dengan pihak pemerintah dalam ini Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, lalu sama-sama juga kita langsung ke bagian hukum. Oke. Sama-sama langsung ke bagian hukum, untuk di sana ya kita langsung jangan lagu menunggu terlalu lama begitu. Amak Tuhan kemarin aku salah di lupa. Jadi guru mempercayakan saya,
besok saya ketemu dengan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk menyampaikan perjalanan nanti untuk belahak kali ini, tapi sudah mau mengerucut ini. Lalu apa tanggapan dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa? Karena bagaimanapun juga ini adalah kita di grup ini sementara berupaya untuk membantu dia sebenarnya. Supaya Bupati akan tubur tilung. Karena tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Adi Keru dan Pak Karo Komunikasi kan sudah membangun komunikasi juga dengan Pak Bupati. Jadi jangan sampai juga Bupati dimarahin harokai. Saya koneknya Mbak Bupati pas marah harokai. Barangkali juga marah-mari rusikai. Apa yang kamu lakukan tentang lembaga adat desa ini? Sehingga kita punya diskusi sudah cukup mau mengerucut. Lalu kira-kira bawa hasilnya bagaimana? Lalu kemarin apa nih baru bawa hasil pembicaraan saya dengan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, gue post di grup. Baru nanti tanggapan dari grup itu seperti apa? Kira-kira mainnya Pak John, Amanto. Oke. Terima kasih. Oke. Ketuna. Jadi tite nakune Pak Prof Dr. Kopo Medan tutu telepon Pak Bupati nakune tite anggap ini Bupati buka wangkae sama saya mana lu? Ya. Anggap enak. Jadi begini, tadi kan penyampaian secara informal dan dia sangat apresiasi dengan apa yang kita sampaikan ini. Dan mungkin dengan kehadiran Pak Saiman di sana sekaligus menyampaikan hasil diskusi malam ini, sehingga memperkuat keyakinan dia bahwa apa yang kita sampaikan kemarin itu bukan hanya sekedar omong kosong. Itu saja. Izin Kakak Anton. Berarti Ama Saiman. Oh ya, Mas. Sebelum mau langsung ke PMD nih mau orang Bupati Mairoki itu. Bisa. Itu Mairoki baru mau main ini tigo di sekalian koordinasi dengan PMD kan main Abu Malah barangkali. Iya. Anton. Terima kasih jadi tuh odonde inakana ya. Tuh ode inakana tinggal Pak Saiman bawa ke Pak Bupati untuk mengkonfirmasi persetujuan langsung menindaklanjuti dengan ke pertemuan dengan PMD, baru selanjutnya kita dengar laporan dari Ama Saiman di grup, baru kita diskusikan. Mungkin masih ada lagi kalau tak nanti leturoki supaya Kakak Anton. Ada Safo bicara. Ada Anton, tunggu. Ya. Ada Anton. Gue usul sedikit saja. Miang gue siki. Oh iya. Silakan Ama Kweta siki baru Ama Saf. Ya, siap. Kebetulan. Jadi baik, kembali selamat malam Tebangkai. Gue ulang memang mungkin dengan pertemuan ini kita berusaha saling mengenal sehingga gue ulang dari beberapa posisi mau memperkenalkan dia siapa. Kalau gue memang Teti Koli Masang ya. Korkom. Koli Masang yang memang kami sering berdiskusi tentang barang ini. Dan gue kan mengajar si Fakultas Hukum Undan. Dan untuk ini gue rasa ada beberapa pikiran yang gue rasung. Karena tuh untuk anak Saf atau Soge tadi itu kebetulan hampir mendahului saya. Tapi gue pikir ada 1-2 pikiran yang gue harus juga format supaya kita jangan salah berpikir dalam perbedaan gitu ya. Itu pertama tadi itu tentang apakah betul regulasi itu sudah memberikan ruang tidak pembentukan lembaga adat. Saya harus katakan iya. Seperti apa yang dijelaskan oleh Pak John, tapi kalau saya berikan contoh konkret di Undang-Undang Pokok Agraria itu hukum adat itu sudah dipresentasikan bahwa diakui oleh undang-undang. Itu satu. Jadi secara formal tidak ada problem pembentukan lembaga adat. Secara formal tidak ada problem. Yang lebih penting lagi adalah secara material, kecuali kita membentuk satu lembaga adat mulai dari titik nol, ini kita cuma merevitalisasi. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kalau masuk lagi, tadi ada 3 hal yang saya lihat penting. Saya hanya mau membangun kekuatan, menghilangkan kecemasan. Yang ketiga, intern
lalu di antara wilayah dan kita dengan orang luar, itu tidak masalah. Orang luar masuk wilayah mana, dia harus tunduk pada hukum adat itu. Itu tidak ada masalah. Ini gue hanya sampaikan pikiran untuk memberikan kita penguatan bahwa apa yang dicemaskan oleh anak Sab atau Sogenok ini tidak perlu dicemaskan. Tidak ada. Formalistiknya aman, material lebih aman. Kita tinggal revitalisasi saja. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, ketika Aring Ahmad Peter sebagai hakim ya, membuat 3 dimensi, saya rasa saya juga senang kan. Yang lalu, sekarang, dan ke depan. Itu sesuatu cara pikir yang sangat bagus. Sekarang yang cara menjelaskannya gampang. Yang lalu kenapa terjadi? Hukum formal belum berfungsi secara optimal. Sehingga orang berlandaskan pada apa? Pada kodak miring. Saat ini, dengan kisahnya semua nilai-nilai itu, maka orang mengaplikasikan secara salah. Semua jadi salah. Tapi sebenarnya tidak ada masalah. Kemudian ada satu pemikiran macam Aring Ahmad Naenokne bahwa secara kualitatif dan kuantitatif, bagaimana mereka itu bisa diberikan penghargaan. Saya hanya mau bilang begini, yang naran kodak ini secara adatnya, atau petang hawa mai karena go fungsi gue ini jadi gue dapat aku, go fungsi gue ini gue dapat aku, itu hampir tidak pernah ada. Nah itu makanya kerja. Secara adat itu tidak ada. Yang ada ya dia merasa bahwa dia turut terlibat dalam kehidupan sosial sebuah lewatan. Tetapi dia tidak pernah bermimpi apa yang dia dapat. Itu tidak. Dan oleh karena itu nolone memang pilihannya karena peradilan formal belum ada, harus dilogikan. Kita perang. Yang kodak ini kenal ya mata ya. Tidak ya tidak mau nih, kan gitu. Dengan begitu, gue coba merujuk ke Elias Marnokne, namanya tubuh leka silawatannya amat Eliasnya karena ini atau momolang saya kenal betul. Nggak data tayang biarune yang salah satu pemainnya untuk kodak ini yang data lagi biarun negeri anak merasa. Artinya ada fungsi yang ketika kita optimal kan kita tidak perlu ada kecemasan, tidak perlu. Lalu untuk generasi tiga ini gue lebih mengajak begini. Kalau nuan biarune ditepasang ke nube galaksi A, mestinya sekarang ada otak dan ada hati kita. Ilmu pengetahuan sudah memberi kita warna. Ajaran agama sudah memberi kita hati. Masih apa lagi yang sulit untuk menjustifikasi nilai yang ditinggalkan oleh adat ini? Tidak ada masalah kok menurut gue. Sehingga gue sangat-sangat dengan anak tuang Arik, anak atau Arik. Namanya memang Cina ini. Saya juga orang Cina juga. Yuhan, gue begitu senang karena beliau tidak hanya bicara tentang perang tanding, tapi sudah akumulasi mengatakan bahwa semua persoalan di otak. Itu yang saya kagumi tadi. Dan yang terakhir, gue ulang sedikit pertanyaan dari Dr. Medannya kan gue ulang, ini kan pertanyaan kami akademisi ini, apakah ada mekanisme adat memberikan justifikasi pada kewajiban-kewajiban atau peran-peran yang harus dimainkan oleh siapa saja yang kita tempatkan dalam lembaga adat? Kira-kira begitu saya lihat tadi, ada satu pertanyaan. Tapi apa yang diharapkan oleh Pak Karel itu hanya sebuah langkah formalistik. Tetapi secara substansial, tanpa dilegalkan, dia harus melakukan. Kalau tidak, dia bertanggung jawab untuk ala petidak ulang dan lain-lain. Bukan kepada kita. Bukan kepada kita. Sehingga formalistiknya itu hanya sekedar sebuah penguatan untuk memberikan dia justifikasi. Tetapi sebenarnya tanpa diberikan, dia punya kewajiban. Itu tidak bisa ditolak. Tidak bisa ditolak.
Dan dengan beberapa pemikiran gue yang gue sampaikan terakhir ini, gue hanya harapkan tidak bangkai, baik tang oner tu, kiring ehang, kaan di oner melak-melak, sare-sare. Gue juga sangat menghormati, gue membayar amak juga, gue nak muring-muring uling. Olah ile nukne, tapi saya sangat menghargai, tapi coba kita konstruksikan kembali, bahwa sebenarnya abang ini silawatan nona melangkai. Dulu sebelum hukum ada itu kita sudah hidup dulu. Maka pertanyaannya kita hidup dari apa? Kita hidup dari hukum adat kita. Dan oleh karena kita tidak perlu cemas. Nenek moyang bang salvat dan ini tidak kasih toilo. Jadi balik sampai hamba ini bukan mulai dari hukum formal. Dan ketika ruang secara formal diberikan oleh undang-undang mulai dari undang dasar sampai ke peraturan yang paling rendah untuk membentuk lembaga adat, gue harapkan Tuhan orang itu kiringnya supaya lewat tanah tidak jaga tamal mela hama noku amak Simon Buddha marinokune me ata papa rua peke me buku bagi ke noku lewat tanah me akan mandasa kalau me mandasa me harus bertanggung jawab ke saya. Itu saya lihat satu pandangan filosofis yang sebenarnya tinggi sekali dan mudah-mudahan menjadi rujukan titik. Dan yang paling terakhir, memang gulwana pembentukan perbu bukan sesuatu yang sulit. Sosialisasinya, ini yang tidak bentukan, tidak perlu tim yang harus kuat sekali. Tidak kita hanya dari akademisi dengan berbagai versi, misalnya dari berbagai pihak, tetapi terutama mengikut sertakan rakyat Tobo de Lawatana, Roy Boktum tentang keadaan Lawatana. Seperti yang itu ini remani adalah orang tua Elias, orang tua Simon Muda, dan juga ya gue pakai kakak Ari ya. Olah Ilhan Ukune. Karena gue nak murid-murid tapi cara berpikirnya bagus. Saya suka gitu. Biasanya sama Olah biasanya kalau mau kenapa ini remani gue telepon. Oke. Baik, jadi terima kasih. Gue hanya sampaikan mudah-mudahan ini membantu kita dalam memutuskan bahwa malam ini kita menghasilkan satu kesepakatan lembaga adat harus ada untuk Adonara dan kalau dapat dia menjadi contoh studi bagi komunitas lain tentang kehidupan sosial mereka. Terima kasih, saya kembalikan. Ariganto. Baik, terima kasih sama ke Wetan. Aku nih janji sama Safka ke sama Saf asik gugumuki. Karena ini mengerucut kae, sebenarnya sih langkah-langkah sudah sama orang tua Mas Saiman melanjutkan, tapi menurut saya itu masih informal. Mohon maaf, keputusan-keputusan kita ini pun menurut saya pun masih informal kalau belum ada lembaga, Abang. Jadi karena itu kesepakatan kita yang kali lalu kalau tidak salah itu harus segera ada lembaga sehingga ini menjadi keputusan formal dan Tite mau bawa ke Bupati, mau bawa ke DPRD pun siapapun yang bergerak ditugaskan adalah merupakan keputusan lembaga kita semua. Kalau belum ada ini maka mohon maaf tapi sebatas keputusan informal yang hanya kita sampaikan dan belum tentu bisa kita ambil keputusan lebih di atas. Mungkin itu saja, Bang. Oke. Terima kasih Aman. Mia tim kena se Kupang Peteng penahan mu. Niti Tite sampai di ujung ya. Sampai di ujung tete hasil tuh nakune taruh panana juga ini di melak-melakai. Hasil yang tidak kepai untuk mengusulkan kepada Bupati lalu dengan menyiapkan draft akadane nekel moneka jadi Tite anggap Tite fokus di Inak Sanaki. Di Inak Sanaki Tite berdoa mudah-mudahan benar-benar taruh panana. Taruh panana dengan kerja keras kita semua, dengan doa Tite Bahangkai. Sejumlah agenda Tite catat oke, usulan-usulan dari tuang koponaan di Airua Telo, usulan dari beberapa yang lain soal sosialisasi yang harus lebih diberikan perhatian setelah Perbu juga menjadi catatan Tite arah selain agenda yang ingin kita fokuskan pada malam hari ini. Karena itu Tite fokus
mudah-mudahan 1-2 hari ini Ama Saiman bisa komunikasi dengan baik. Lalu tim di Kupang juga sudah menyiapkan draftnya sehingga ni taruh panana, taruh pelaina. Sebelum kita menutup acara nih, sebetulnya ada juga beberapa pertanyaan dari Amadon Arakiana, tapi gue mau marina amai, gue mari Amadon kayak, semu gue letak ama alias, no ama olah cukup pada kirina penutup untuk menjadi semacam koda doa, koda doa supaya nolong kayak ke nabo, tidak ada pilihan lain taruh reket leu, tetapi mudah-mudahan ke depan tite usaha daya tidak diberkati sehingga teti rarang kelemun ke depan. Karena itu untuk koda penutup, kirim penutup, gue berikan kesempatan kepada Ama alias mau Ama Ola bisa menyampaikan pesan-pesan terakhir. Silakan Ama. Anak Ama Ola mau lagi Ama Ola. Nama kakak, kalau yang kau datang penutup, kita tebo tueng, lu kalau balik tak melasare, heket peteng kepai koda pulau kiri 5 tahun atau kirinya, tite ama letak neten tu ke loto kalau leiket, letak neten peti ama kerabula sampai pelali nenek belen tanah eka. Jadi letak dikit tite ata dike pulau 5 kayak 1,000 hari anak lewo bukan alat baik pun hari anak 1,000 tahun itu koda eha kirir tito puintan tu gahan tayan seperti te sedang pelikuan tukala galolo ya tak kuat kemua teteta tiru dore hanampak ke tante muren teklogo supaya akan nanti kita yang akan siak sele akan puno geni bukan nure newa olok neta kergomang kawana. Walaupun dia nulu kakak amara seragena tau tiba ngiring-ngira rokai bawa tite ni mungkin no reki 60 ayar 5 kakak di dahano aring-aring di dahano kakak. Jadi letak di kemari sare apun sare petirata kaputun sampai neket tubuh tonga blolo bulan kalirere inak amak kuat ongok amak bele ditetang ono to kiringnya letak di ketang ono klok bu bener supaya lebo tanah 1,000 ngaring anan tite panatang klok doro bikin takerangan take ekene bulon taling lebo rai kiwan tuda lawata panat tite nogen take nagi den take letak di kemari sare ike kuat koda kokot di lebo tanah pa itu tala papa tala lola supaya raliko lapa kulon tede nugu jaga pana di aketan todoket gawe di aketan waletet kakam puluh hari 5 tite sare dame lango nenggere ata kakano ari. Jadi tekan di pete tenun di kepae. Nanta lolong ko kawura beto juga anem pake lewo tanah nubanara sikicakat juga akene tabe tubi iti akene aku aka ake tabe tipu daya. Kalau panah tandore mureng gawe tandore plelete yang seperti lewo tanah tau tiba hiringgira rok kae tite ndore tite rae ndore rae akan bareng tite ni toirno koda kae jadi gue harus misi rampas nawa tite pete 1,000 hari anak ata ayah karena ni tite ngalak dipai maring tite jadi tuwa ne yang nanti te puno geni butek biya koda kiri siak sele tigi taya lewo tanah ari anak 1,000 juga sampai puno geni pakaro maring tua di mua neak na begenonet ai ket plate tenun tua ka jadi koda kiri apakah mari bebe dari untake jadi to buka apakah nganan tutu enak ina wae juga apakah mari eko tua wayak lah na hode hemuro sehingga nanudo buka tutu koda kiri tapi ina kamak pi lewo tanah aring ana udah kenai olah lekate baik ama kakak puyo yang pi tite tobo koda gai tutu uku heket petem penuda kepai kepasa letak tak melak marin tando dore atara endore rain tite endore tite kambe himbau lolong ko kabura betot hanem pake Pau boy gunang kotak tobe bore boba praire hiku 5 wana. Tolong tite wangkai sadarkan diri bahwa ni adalah kuasa nae, ni adalah kuasa nae. Berarti kau dari murang kiri di herika. Tapi kalau tite masih sifat keegoan karena tite ni selalu
hak juga ingin mencari nara berai kebel hak juga aku nalak bawa ini tua kemana buat modine hak juga aku nalak bara ari anak ribu ratu semua monopoli ingin merajalela kuasa hak-hak tetapi lebo tanah seragenaro ama kakak walaupun itu ino koda kiri tapi lebo tanah tau tiba heringgera soro neinet koda pulau kiri lemane bukan semua orang kayak toi tangguh take moe tugas moe nani tugas moe nani jadi atara endore raen tite endore tite berarti lebo tanah aman dan lebo bukan tanah alat tite juga harus mengerti sama tangon do kiringnya supaya peteng kepai aku yang vianolo ratau tiba ngeringgera sera sororo kai tatetaan dore rarana supaya liko lapak lebo tanah aringan ribu ratu kakak kamak yang koda kiring adat memang bukun take tapi ada tite dena lau taito awai lenga tra ile utuku sampai peti kelera ulang kawalolo loro nak palitan ekan juga mitena wada wampito jadi koda kiring tite ada terarah nang go nui hala tapi kembalinya tite harus sadar diri nuah muri na wala pura pakaro marimburu ambil gak geri lebo tapi tulis membaca hula no lile tapi tite ake selalu merampas kekuasa berarti aman damai. Yang ini sekian sama kakak, apakah yang ini boleh memberi dorongan semangat sekian dan terima kasih. Melangkelamuna ama Ola, terima kasih untuk koda kirim penguatan Moe. Nanti terakhir ama Elias waktu kami berikan. Ya, kesempatan Moe. Oh ya. Kirim penguatan terakhir. Ini dari diskusi hama-hama kita piramani mau taruh gohok maka kita kenal lepat lagi tapi piramani maka dari saran kami bahwa koda kiri kita mari awak kena gula melangkelam namun dan siap untuk kita pengundukan ini tantangan bahwa pengundukan ini lawak parepak saja gerakan menurut adat jadi tapi tetap tidak langgar kita di adat alat lebih banyak sekali tidak langgar kemudian tapi olah tekan hari itu juga si makanan boleh pali lembela ada punya aturan-aturan tersendiri sehingga gue minta supaya kita kembali cuti bersih onet paline tidak kembali kepada inakat akan kena tambah lolone nah hodi 5 koda pulau kiri masih 5 urat itu kan ada di balik kita ni di samping kita tobo dikenata selama kita bayi mengiruli amanene pernah tenang tekai tutup di moe, maring di moe, aki tipu apa, aki puhung padi. Kelanjutan daripada ini, kita tekan di peten tenu di kepai. Tekan peten peni umen tenu hukut laba-lama ke. Aki bali roh. Tekan taka peni umen tenu labit laba-lama ke. Sehingga menyebabkan nur budi sama tengok loen nulu nut kemau. Menjadi lewo toba toya tanah ikan hiya hili. Justru sini, maka kita balik pelajari bahwa ada titik ini mati untuk tetap belum menekai. Kita takunai saja kita ni ata inan tu anak laki tu orang buktinya di ata ya karena saja bahwa lebuan kita ni ata kakak ari tolong di lebu tanah itu sendiri bahwa kita ni kakak ari akan sikut tu kita tidak kembali ya lombo mari mu anak pune akhlak atau budi pekerti yang belum anak pune akan tidak peh sehingga mia aku yang terjadi ini mudah saja kita selesaikan. Nah, hanya kulu kami nam. Terima kasih. Terima kasih Ama Elias atas kirim penguatan terakhir nih sekaligus pesan untuk Tite Bahangkai supaya Tite Pana ini menjadi lengkap tidak hanya dengan agenda yang sangat teknis tetapi juga petem penukut koda kirim melaksana reni untuk kebaikan Tite Bahangkai. Jadi Tite sampai si ujung kan nih sekali lagi terima kasih ko Ama Elia, Ama Elias, Ama Ola Ilhen, Ama Simon yang nolo tenanat kayak nakune, Prof. John Tubahelan yang menjadi narasumber kita pada malam hari ini, sekalipun kita wang. Amak Simon Peuling. Pak Simon masih ada tuh, Bapak Simon masih ada tuh. Amak Seuli kah? Ama Simon. Wah, memang pernah izin tuan, tapi saya masih ada. Agak bekar ya. Ini diskusi ambil hak kai.
Ini sudah mau penutupan, mau maring kirim penutup pasti tak onet kuat amanah. Oke, terima kasih atas kesempatan. Jadi, gue letak kita khususnya Adonara ini, kita ini kita ini hello macam ini, contoh yang jelas sekali, kita sih macam pray hingga mah kami tuan batu, merendahkan yang pray hokol itu atau papa macam kan merah peduli, kami juga memberi seperti itu. Letak hal-hal yang bersifat seperti ini kita jauhkan semua. Kita sekarang hello kemarin dokternya, bahwa kata untuk kini tak kalah sehingga rencana besar Mio yang sudah merancang ini bisa terwujud dan berdaya guna bukan saja untuk kita Adonara tapi untuk masyarakat Palestina. Saya rasa untuk Pak Bupati, saya rasa tidak terlalu masalah. Pak Bupati ini kalau dia betul-betul orang pemimpin, nggak merasa berterima kasih. Dan dengan hasil ini dia merasa terbantu sehingga sekali lagi akan berhasil terima kasih. Tidak mungkin dia akan komentar yang negatif. Dan terakhir gue kabel letar, kita ini bukan hidup di Menara Gading. Jadi gue letak kalau sama orang tua mereka ini, gue letak supaya apa yang saya ini coba disosialisasi dulu. Sehingga kita jangan pikir bahwa nak pindah pahamalah atau kita dokter itu gue letak seperti itu. Jadi jangan sampai masuk dari orang yang paling kecil ke sana. Mungkin itu yang sangat berguna buat kita. Dan kedua, gue ingin dengan pendudukan lembaga adat ini, apakah dengan lembaga adat sudah BLM ini, coba dijelaskan lebih konkret yang mungkin ada yang kurang paham, sehingga kita tahu persis. Jangan sampai seperti ada pertentangan antara lembaga adat yang bentuk dengan lembaga adat yang sudah ada, itu BLM yang lautan. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi sama Simon. Pertanyaan terakhir nakune, ini berarti setelah draftnya disiapkan oleh pemerintah daerah dan draft dari Kupang juga Rano Tulak Griaro, ini ata tite diskusikan asiki sebelum dibawa ke Bupati untuk disahkan, sehingga apakah rumusannya murang keloh atau take titih hama ujiki bisa saja pengaturannya terlalu jauh dan justru membuat lembaga adatnya panana betaga, tapi tidak berharap sebaliknya rumusannya nak justru memberikan pengakuan asas-asas di undang-undang desa naga di Permendagri ini diketuan kayak jadi nomor 1 asas dari undang-undang desa itu adalah rekognisi, pengakuan. Nah, jadi pengakuan di satu sisi, tapi kalau taruh regulasi ini doan tua, ini bisa tagan ke sana. Jadi konkretnya bahwa setelah draftnya disiapkan, sebelum ditetapkan, diputuskan itu sebaiknya disosialisasikan dulu. Nih Helu Amak William Beta, dan juga Prof. John Tubahelan, juga Dr. Korulus Kopong Benar Nakune Marine. Jadi disosialisasikan dulu, titik hama-hama rasa benar-benar pas, tidak hanya oleh para dokter saja, tetapi juga tokoh adat masyarakat ini titik hama-hama rasa pas, baru titik ambil keputusan, maring Bupati, ini pas kan nih, ini bisa ditetapkan. Jadi kira-kira mana ya? Tambah kulu, gue tambah kulu. Sama dokter mau tambah kulu. Jadi begini, gue pertama semacam pesan untuk Pak Simon. Ketika mau sampaikan ke Pak Kepala Dinas BPMD, biasanya begini, kalau pembentukan sebuah produk hukum, mereka memulainya dari perencanaan anggaran. Jadi kalau tahun anggaran ini tidak disiapkan, pasti itu menjadi kendala. Tapi saya ingin pesan bahwa kita ini mau terlibat untuk Gelekat Laut Tanah. Jadi kami mau mempersiapkan rancangan, tidak perlu biaya. Itu penting, perlu disampaikan di sana. Jadi kita partisipasi mau bangun laut tanah. Jadi kalau sampai di sana kepala BPMD mengatakan bahwa tidak ada biaya,
katakan saja bahwa kita kerja secara cuma-cuma. Mungkin nanti kelanjutannya soal sosialisasi apa segala macam itu tanggung jawabnya Pemda. Tapi soal pembentukan rancangan memang di tempat lain selalu ada biaya, tapi karena ini kepentingan yang sangat mendesak, maka jangan dipikirkan soal biaya. Kami bisa kerja, ada ubi, ada pisang, ada kelapa muda, kami bisa makan bersama, minum arak dan lain sebagainya. Jadi di Taman Eden mungkin kita butuh kertas 5-6 lembar saja, saya pikir tidak perlu biaya. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, Perbup itu hanya sebagai pedoman, pasti dia tidak mengatur substansi daripada lembaga adat. Lembaga adat itu nanti ada di Perdes, yang setiap desa berbeda satu dengan yang lain. Jadi niat kita adalah untuk memperkuat, bukan membentuk suatu lembaga adat yang baru, karena memang tidak bisa suatu lembaga adat itu diadakan karena ada Perdes. Itu saya pikir tidak tepat, karena lembaga adat itu tumbuh dan berkembang secara alamiah dan kita sendiri tidak tahu sejak kapan dia ada begitu. Tapi secara nyata sekarang ada, dan ada ini kita maksimalkan dia punya fungsi. Itu saja. Terima kasih Pak Anton. Terima kasih sama Prof. Ini juga 1-2 hari nih gue tahan ona mari nih tim sekupa nih. Marman tite kerja urusan to ini ti tak andoya lah mana. Dan saya kira kalau tite kerja tak andoya lah nih gue banyak lo onet bosenan daripada tak ando ini. Akhirnya kan nih pertemuan tite pada malam hari ini ta'aro deina sana. Kita semua sudah yakin bahwa lembaga adat desa ini sangat kita butuhkan. Secara peraturan perundangan sudah dibuka ruang untuk itu, dan Tite punya alasan-alasan substantif untuk membuat lembaga adat desa ini terbentuk. Tinggal sekarang bagaimana komitmen kita semua dalam kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah supaya lembaga adat peraturan bupati untuk lembaga adat desa ini segera ada. Sebagai catatan, drafting peraturan bupati tentang lembaga adat ini perlu dikomunikasikan terbuka kepada berbagai pihak. Sehingga jangan sampai peraturan bupati ini justru membuat atau mengganggu kelembagaan adat yang relatif sudah ada dan teratur di masyarakat ini. Jadi kira-kira seperti itu. Lalu langkah selanjutnya kita akan buat terutama sosialisasi naik, karena pasti yang dihasilkan dari Perbup ini adalah pedoman-pedoman yang sifatnya umum. Pekerjaan menjadi lebih berat, bagaimana menerjemahkan, membuat peraturan desa ini yang padu dengan lembaga adat di setiap desa yang ada. Dan karena itu pemerintah daerah diharapkan menyadari kebutuhan satu ini. Kalau drafting peraturan bupati ini relatif tidak membutuhkan biaya, tetapi pekerjaan sosialisasi itu ini membutuhkan energi yang tidak kurang juga untuk memfasilitasi pembentukan peraturan desa tentang lembaga adat desa. Jadi saya kira itu Tite diingatkan untuk fokus pada kerja step by step, dan Tite sudah sama-sama menyepakati bahwa lembaga adat desa melalui Perbup ini adalah fokus kita pada saat ini, dan penugasan-penugasan sudah ada. Mudah-mudahan Rarambal Senaren, Tite Hama Pana, Pak Saiman Pana Marin si Bupati juga lancar, berkoordinasi di tingkat pemerintah daerah juga lancar, dan tim di Kupang juga lancar, supaya rencana Tite atau ini yang lahir dari Onet Senare untuk kebaikan Lewotana bisa berjalan dengan baik. Akhirnya atas nama moderator, sekali lagi gue mengucapkan terima kasih untuk melaksanakan Tite Bahangkai, ama Alias, ama Ola, ama Simon Mudamakin, Ona Kemal Senare, Prof. John Tubahelan yang malam hari ini berkenan menjadi narasumber dan memberikan kepada kita pikiran-pikiran, nasihat-nasihat yang sangat berguna untuk Niato ini. Sekali lagi terima kasih. Gue kembalikan kepada host Tite Amarudi untuk menutup acara. Terima kasih untuk moderator yang sudah
mengatur jalannya diskusi TTMP Remak ini. KB Amak, Simon Mudamaki, sama Alias, sama Profesor John Tubahelan. Akhirnya juga kita sampai di penghujung. Sebagai penyedia ruangan ini, gue menyampaikan terima kasih juga ke Amat Tua Yohanes Lau Amerika. Terima kasih ayah Amat Tua karena sampai dengan saat ini pun mabe jampito mau mabe pimpin bisa pun akhirnya mau distribusi ke teman-teman yang lain untuk bisa bergabung mau Kakak Ari Opala Pahangka yang ada di forum ini. Terima kasih Ara Amat Tua. Terkait perjalanan forum ini ke depan dan sudah disampaikan oleh Dr. Karolus hari Sabtu ini informasi untuk Tite Pahangkai. Hari Sabtu ini kami mulai bertemu di tempatnya Bapak John Tubahelan untuk membicarakan lebih konkret lagi terkait dengan penyusunan rancangan peraturan bupati terkait dengan lembaga desa ini. Baik, setelah ini Tite boleh tenah begitu sama orang tua yang mungkin mau balik ke Molo, dan kita diberi kesempatan untuk silaturahmi, tegur sapa sebebas-bebasnya di dalam forum ini. Amat tua Akema Matagi. Terakhir gue sampaikan permohonan maaf, tentu di forum ini Tite semua tidak puas. Tidak puas bukan dengan pembicaraan yang ada, tetapi karena waktu Tite yang terbatas, mungkin KB Amak, KB Ina, Kakak Arik Opu Alap Malang Sendare Pahangkai, yang kemungkinan Onekela Ligere mau mari kirim balik tetapi dibatasi oleh waktu, kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Selebihnya Tite mungkin punya waktu, ya silakan bersilaturahmi, tegur sapa sebebas-bebasnya. Kami beri kesempatan. Terima kasih. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free.